Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu ada bersama dan menyertai kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di hari ini, pertolongan-Mu yang Tuhan nyatakan buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 44-46. Tertulis demikian. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Saudara yang dikasih Tuhan, Pendeta Joel Osteen pernah mengatakan, "It's our faith that activates the power of God." Iman kita yang mengaktifkan kuasa Allah. Apa yang dikatakan oleh Joel Osteen bukan hanya kata-kata yang manis dan kosong, tapi merupakan perkataan yang berdasarkan firman Tuhan dan dialami oleh keluarganya secara pribadi. Iman kita membuat kuasa Allah itu mengalir dalam kehidupan kita. Iman kita bagaikan sebuah kunci yang membuka kuasa Allah, sehingga tercurah dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 44-46 ini, tertulis tentang sebuah tindakan iman dari seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dalam kondisi yang lemah, dia punya iman kepada Tuhan, bahwa sekalipun dia hanya menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus, maka dia akan mengalami kesembuhan. Tertulis dalam ayat ini bahwa ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Pertanyaan Tuhan Yesus sebenarnya bukan karena Tuhan Yesus tidak tahu siapa yang menjamahnya, tapi Tuhan Yesus ingin menekankan di sini, ingin memberitahukan kepada kita semua pada hari ini dan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, bahwa setiap orang bisa menjamahnya, tapi ada jamahan yang berbeda yang membuat kuasanya mengalir kepada orang yang menjamahnya. Setiap orang bisa menjamah Tuhan Yesus, tapi hanya jamahan iman yang mengaktifkan kuasa Tuhan. Setiap orang bisa menyentuh Tuhan Yesus, tapi hanya sentuhan iman yang mengalirkan kuasanya dalam kehidupan orang yang menyentuhnya. Perempuan yang sakit pendarahan itu hanya menjamah bagian kecil dari jubah Tuhan Yesus, tapi jamahannya yang hanya sedikit saja telah membuat kuasa Tuhan mengalir dan menyembuhkan perempuan itu. Perempuan yang telah disembuhkan itu kemudian mengakui perbuatannya, bahwa dia telah menjamah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengatakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Di sini kita melihat, saudara, ada hubungan antara iman dengan manifestasi kuasa Allah dalam hidup kita. Iman membuat kuasa Tuhan itu mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu sebabnya iman menjadi hal yang sangat penting untuk selalu ada dalam kehidupan kita.
Kalau kita mengalami pergumulan, mengalami sakit penyakit, ada masalah dalam finansial, masalah dalam pekerjaan, dan berbagai hal, milikilah iman bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tuhan Yesus katakan bahwa iman sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Biji sesawi itu kecil, sangat kecil dibandingkan biji-biji tumbuh-tumbuhan lainnya. Tapi iman sekecil itu dapat membuat kuasa Allah terjadi dan dinyatakan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai persoalan yang kita alami, jangan biarkan iman kita menjadi surut dan hilang. Sekalipun keadaan dan kenyataan belum sesuai dengan harapan, tapi jangan kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan. Iman kita pada akhirnya akan menjadi kenyataan oleh karena kuasa-Nya yang terjadi dan termanifestasikan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan mengajarkan kepada kami untuk kami memiliki iman, sebagaimana iman seorang perempuan yang sakit pendarahan begitu lama, dan jamahan tangannya yang disertai iman mengalirkan kuasa Tuhan. Ada begitu banyak orang yang menjamah Engkau Tuhan Yesus pada waktu itu, tapi hanya satu jamahan dari perempuan ini yang membuat kuasa-Mu mengalir dan bekerja memberi kesembuhan. Kuatkan hati kami Tuhan untuk selalu percaya, memiliki iman kepada-Mu Tuhan Yesus, bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Engkau sanggup untuk menolong kami, dan janji firman-Mu terjadi bagi kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami semua. Kami percaya ada jawaban doa, ada mujizat Tuhan yang dinyatakan dan kami terima. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.